Jual lagi di part 2. Tadi sampai ke cerita Kak Naomi di mana waktu majikan bos mau memulangkan sampean ya. Kawan-kawan perhatikan ceritanya Kak Naomi ya. Ini masa-masa yang paling sulit yang harus kita hadapi karena kita setiap majikan bos berbeda-beda tanggapan ya. Waktu Perhatikan. saya divonis, saya tidak bingung, saya tidak ada masalah gitu, karena saya menerima ini semua dengan lapang dada ya. Tapi setelah majikan saya menyuruh saya pulang, disitulah saya bingung. Perhatikan ya kawan-kawan, ini penting, bisa ditiru nanti ya. Iya. Oke, Kak lanjut. Saat saya disuruh pulang, ya majikan saya ngomong penyakit kamu ini udah serius gitu. Jadi kamu udah lama nggak ketemu orang tua karena finish kontrak saya nggak pulang karena COVID ya. Dan Alasannya orang tua ya? karena Alasannya lama nggak ketemu orang tua. Itu ya banyak alasan iya. macam-macam supaya bisa memulangkan kita. Lama saya nggak ketemu orang tua saya kangen pasti sama saya pun juga pasti kangen sama mereka. Dan dia takut kalau saya itu nggak ada umur gitu, nggak ada umur, takut saya mati di sini dan nggak punya kesempatan untuk ketemu keluarga gitu, dan keluarga saya nggak punya kesempatan ketemu sama saya. Tapi waktu ditanya seperti itu, dia bilang nanti kamu akan saya kasih uang gitu. Saya kasih uang, tapi kamu berobat di rumah gitu. Tapi kalau kamu berobat di sini saya nggak dikasih. Saya nggak jawab, saya cuma diam saja waktu itu. Awalnya saya nggak jawab dulu, saya diam gitu. Saya nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Saya nggak menjawab. Saat itu juga saya bingung, sampai malam itu saya diam. Cuman majikan saya juga sempat telepon orang ya, nggak tahu itu orang yang pengacara atau apa, pokoknya ngomong sama saya. Tapi setelah saya ngomong sama pengacara itu sekitar hampir setengah jam, orang yang ditelepon suruh ngomong sama saya itu pun akhirnya ngomong kayak gini, kamu itu pinter gitu, apa saya tahu banyak pengetahuan, maksudnya apa hak kita dengan majikan. Dan orang itu pun nggak bisa memaksa saya untuk pulang akhirnya. Betul, dan betul. Setelah itu majikan saya ngomong sama dia, setelah ngomong sama saya, dan saya dengar sedikit-sedikit kalau dia itu nyuruh bapak saya itu ngomong baik-baik sama saya, karena dia nggak bisa, karena ini kalau dia menyuruh saya pulang itu melanggar hukum. Iya, betul. Gitu. Jadi dia pun sepertinya bukan orang yang nggak pinter, tapi orang yang tahu hukum. Jadi majikan saya dari situ langsung ngomong sama saya, oke lah kamu tidur dulu. Jadi waktu itu nggak berani maksa saya lagi gitu. Jadi kamu tidur dulu, besok kita lanjutin ngomongnya gitu kan. Nah, saya pun saya waktu didiagnosa itu ya, saya itu masih bisa tidur nyenyak gitu, masih saya nggak kepikiran dengan penyakit saya. Tapi setelah saya disuruh pulang, saya sempat nggak bisa tidur waktu itu. Itu sama saya yang paling berat ya. Iya, saya sempat nggak bisa tidur, mungkin satu malam itu saya tidur 2 jaman. Itu sudah beruntung banget bisa tidur gitu ya. Dan besok paginya saya sebelum bangun tuh saya berdoa, Tuhan gitu, kebetulan saya Nasrani ya, saya berdoa gitu, Tuhan urapi mulut saya ini supaya kalau saya keluar nyapa majikan pasti ngomongin ini lagi kan. Gitu saya tahu apa yang harus saya ucapkan dan saya nggak salah ngomong gitu. Dan majikan saya mau mengerti keadaan saya ini. Akhirnya saya berdoa, saya keluar ya masih tegang, suasananya masih tegang gitu ya, setegang. Tapi setelah itu memang keadaan yang saya khawatirkan itu benar-benar saya hadapi. Dia ditanya gitu, saya bilang saya pikir-pikir dulu. Dan akhirnya saya konsultasi sama Peduli Kasih, itu Kak Alin ya. Saya menghubungi Kak Alin, itu Peduli Kasih itu saya tanya, Kak gimana, apa saja hak kita kalau kita sakit disuruh pulang gitu lah. Akhirnya sama Kak Alin ditanya, lu sakitnya seriusnya sampai gimana, sakit apa gitu. Saya ceritain keadaan saya, dan akhirnya kamu sakit gak boleh pulang. Jadi kalau kamu pulang majikan kamu bisa dituntut hukum gitu. Jadi dari situlah saya konsultasi sama dia. Akhirnya saya pelan-pelan sama ngomong sama majikan, saya nggak mau marah, saya nggak mau ambil emosi gitu. Saya tetap menyadari bahwa memang keadaan saya ini sulit untuk diterima gitu ya. Tapi saya jadi ngomong sama dia pelan-pelan, akhirnya saya ceritakan teman-teman saya juga pada sakit, gak cuma saya gitu.
Saya punya teman-teman beberapa juga sakit, itu masih di tempat majikan, juga berobat di tempat majikan. Terus ada juga yang tinggal di shelter, karena Kak Alin ngomong sama saya ada beberapa anak yang tinggal di shelter gitu. Jadi saya tinggal di jadi kalau majikan saya misalnya dia nyuruh kalau kamu sakit di sini, berobat di sini, dia jawab gitu kan, aku nggak bisa jagain kamu dan anakku juga harus dijaga gitu kan. Jadi aku gak bisa ngopenin kamu, istilahnya bahasa Jawa nggak ada yang ngopenin kamu gitu. Aku bisa tinggal di shelter, ada tempat, aku bilang gitu. Nah setelah pelan-pelan ngomong kayak gitu, pokoknya kalau kamu di sini nggak bisa ada tempat, aku ada tempat asalkan Datai bisa kasih saya kesempatan untuk berobat. Dia pun masih mikir-mikir gitu kan. Tapi saya terus berdoa, saya barengin dengan berdoa ya. Kita jangan dibarengin dengan marah, jangan dibarengin dengan emosi. Kita harus marah, kita harus tetap lakukan tugas kita, dan kita jangan fokus sama masalah kita, penyakit kita. Yang penting kita udah berdoa, kita yakin gitu. Dan akhirnya saya bersyukur ya, puji Tuhan, majikan saya akhirnya berizin ya. Oke lah gitu, dalam 1 minggu tegang itu, singkat cerita bilang tegang 1 minggu. Tegang 1 minggu ya. Itu masa-masa sulit yang saya hadapi selama saya Berat, sakit dari berobat, bukan saat saya kemo, bukan saat saya didiagnosa. Soalnya kan psikologi ya. Iya, tapi saat saya disuruh pulang karena keadaan seperti ini di Indonesia nggak gampang. Juga rumah sakit jauh, tes kemana-mana harus tes COVID, itu kan nggak gampang buat kita. Jadi saya bersyukur akhirnya dengan saya dengan keadaan yang semua serba terbatas bisa berobat di sini. Berdoa pokoknya majikan saya akhirnya oke lah, kamu saya kasih kesempatan di sini untuk berobat, dan bersyukur selama saya ke rumah sakit didampingi terus kan. Mbak Ronani ketemu kan. Kami pernah ketemu, saya jumpa dengan bosnya. Sering jumpa dengan Jadi, bosnya. Awalnya tegang seperti itu, tapi endingnya dia pun kasih kesempatan dan dia dampingin terus selama ketemu dokter, didampingi terus. Tapi itu dia cuma janji bahwa setelah pengobatan saya pulang gitu, tapi is okay gitu. Saya bilang yang penting saya bisa berobat di sini gitu kan. Saya nurut aja. Yang penting masalah untuk saya berobat di sini udah yang belakang dipikirin nanti ya gitu ya. Gitu. Dan setelah akhirnya kan sampean bisa operasi di sini. Dan setelah operasi sampean tinggal di shelter ya. Iya. Di shelter sampean berapa bulan? Saya setelah operasi tanggal 20 Juli. Saya nginep 2 malam di rumah sakit karena ada sedikit fasiu ya, panas. Terus akhirnya tanggal 22 saya masuk ke shelter peduli kasih yang ada di Wahfu sana. Selama saya masuk tanggal 22, saya keluar tanggal 13 Desember. Jadi 2 bulan kurang 4 hari. Sekitar pokoknya 5 bulan. Pokoknya hampir 5 bulan lah, kurang sedikit. Jadi Kak Naomi 5 bulan tinggal di shelter. Iya. Tapi bagaimana kewajiban majikan untuk membayar gaji kita? Nah, itu. Itu yang di luar pemikiran saya ya. Saya dulu gak ngerti kalau saya itu harus tinggal di luar itu saya akan dapat gaji gitu. Cuman saya Kak Alin pernah menjelaskan bahwa kalau saya sakit saya dapat gaji gitu. Tapi saya nggak tahu gaji itu berapa, gimana nggak ngerti ya. Saya pun nggak pernah kepikiran. Karena yang dipikir bagaimana bisa berobat itu kan. Itu aja, saya nggak pernah mikirin gaji gitu. Oke, lanjut dulu. Jadi ternyata setelah saya tinggal di shelter, saya masih punya hak gaji libur karena saya 8 tahun di rumah majikan. Iya. 8 tahun di rumah majikan itu ternyata saya punya cuti libur. Cuti libur yang sekian-sekian saya pun nggak pernah tahu. Ternyata saya selama di shelter itu masih punya gaji 3.000, hampir 4.000 ya. Dan sama uang makan masih 4.000 lebih. Jadi sama uang makan itu masih sama gaji kita ya? Utuh gitu. Jadi tapi masa limit cuti libur kan ada maksimalnya. Iya, betul. Dan yang itu membuat saya sangat benar-benar bersyukur kalau kita itu ya terus minta, nggak khawatir, kita berserah sama Tuhan, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Pokoknya kita serahkan kekhawatiran kita semua, berdoa sama Tuhan. Itu semua yang di luar dugaan saya ya berjalan bagus, berjalan lurus, berjalan lancar karena ternyata Tuhan itu tadi benjolan saya 4 cm ya. Jadi waktu dioperasi tinggal 2 cm dan masih stadium awal, perlu kemoterapi 4 kali saja. 4 kali. Dan saya tinggal di shelter, dapat gaji cuti itu 4 bulan. Pokoknya apa ya? Pokoknya
gaji cuti saya habis, berobat saya juga habis gitu loh. Iya, pas Oke, gitu. Jadi oke. Nah, gini, sekarang setelah Kace tinggal di shelter 5 bulanan ya, bagaimana di saat sampean kembali pulang ke rumah? nah Reaksinya gimana majikan Nah sama itu ngomongan? setelah majikan saya tahu kanker saya ini kankernya masih stadium awal, Hah? dia itu seneng banget. Bukan sama saya yang seneng, dia ternyata seneng. Yang tadinya dia nyuruh saya pulang Pulang. kalau selesai berobat, Heeh. dia bilang sama saya, oke lah, kamu nanti selesai berobat kamu bisa kembali kerja gitu. Jadi waktu penantian itu datang setelah saya selesai kemo terakhir. Iya. Majikan itu sudah 1 minggu 2 minggu bilang, gimana kamu, keadaannya gimana, udah kuat, sudah gimana gitu. Dia terus tanya, dan apalagi anak saya itu tanya-tanya terus, Dece kapan pulang gitu kan. Nah setelah itu saya kasih tahu, saya mau makan-makan dulu sama teman-teman dulu untuk perpisahan, nanti habis itu kita pulang. Itu dia tanya terus, Cece setelah besoknya saya mau balik ya, anak saya tanya, besok kamu pulangnya jam berapa? Ngomong ya pokoknya besok. Cece gak bisa tahu itu sepanjang malam dia tanya terus, telepon gitu tanya, Begitu pokoknya tiba di rumah menanti gimana? gitu loh. Begitu tiba di rumah bagaimana? Wah dia, saya masih tingtong itu dia sudah sudah gini tingtong, Cece sudah pulang gitu. Jadi mereka itu sudah senang banget, apalagi majikan saya Endingnya gitu. tuh happy ending ya. Iya, Bahagia di akhir cerita itu bahagia. Jadi majikan saya yang tadinya tadi menolak saya untuk berobat, untuk suruh saya pulang, dan setelah mengasih saya kesempatan itu pun kesempatan saya untuk berobat itu aja, habis itu pulang. Itu Dan kan dia ngomong kalau habis berobat kamu pulang aku nggak bisa kasih uang kamu, meskipun saya intinya kontrak saya belum habis ya. Saya nggak pernah mikir itu pikiran belakang. Saya pikir belakang gitu, yang penting sekarang saya sudah belum berobat, tapi endingnya saya masih dikasih kesempatan untuk menyelesaikan kontrak dan berobat lanjutan kan, check up lanjutan gitu loh. Jadi iya, karena kita harus selalu check up. Jadi intinya apapun masalah yang terjadi ya, meskipun ini penyakit antara hidup dan mati gitu, yang penting pikiran kita harus positif. Oke. Ya. Kawan-kawan, Kace Naomi mungkin bisa memberi pesan sedikit buat kawan-kawan ya Kace ya. Ya, Tolong sampaikan apa yang harus kita hadapi, kasih pesan dikit ke kawan-kawan. Simak. Ya, jadi saat kita dikasih hadapan kayak gini ya, tentunya nggak semua orang bisa menerima, tapi kita harus tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mengizinkan kita sesuatu itu nggak seizin Tuhan, karena kita percaya sama Tuhan kan. Jadi kita harus juga percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu atas kehendak Tuhan, dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan akan menyertai kita, akan memberikan kita kekuatan sampai kita bisa melewatinya. Jadi masalah itu sebenarnya bukan pada penyakit kita, bukan pada keadaan kita, tetapi pada respon kita. Ya, respon kita, pikiran kita ini bagaimana meresponi. Karena kalau meskipun kita sakit, kalau kita responnya positif, kita tetap bisa happy, kita tetap bisa bahagia, bisa menyelesaikannya enggak. Tapi kalau kita responnya enggak baik, akhirnya penyakit kita yang bisanya masih belum terlalu mengkhawatirkan, karena pikiran kita yang negatif, karena kita patah semangat, itu akhirnya penyakit kita ini malah memperparah keadaan kita, mempersulit gitu. Jadi hati yang gembira adalah obat, itu intinya ya. Jadi kita apapun masalah kita, jangan lihat pada masalah kita, tapi kita lihat pada Tuhan kita yang besar ya. Kita punya Tuhan yang besar gitu. Jadi seperti saya, Mbak Ronani juga selesai loh, sudah wisuda dia, tinggal sudah wisuda kemoterapinya, tapi dia tinggal radioterapi. 15 kali. Saya sudah selesai, dan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan apapun yang kau izinkan terjadi, saya menerima keadaan ini tanpa beban gitu. Intinya saya menjalani dengan sukacita gitu. Dan kita berdua boleh buka ya, sama-sama botaknya, lihat, ayo lihat ini, sama-sama botaknya. Tapi Kaca rambutnya sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh. Saya selama sakit nggak pernah menjalani hari saya dengan air mata. Saya sangat menghindari air mata saya ini ya. Kami belum pernah menangis. Intinya saya kekuatan badan. menangis saya pernah. Apalagi makanya saya kadang menghindari teman untuk menengok saya apa. Karena saya kalau melihat air mata itu nggak bisa gitu. Jadi nangis ya? Iya, karena orang ngelihat kayak kita itu mau mati besok gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang nangisin kita kayak kita sudah mau mati besok gitu. Jadi saya kalau menghindari dijenguk teman bukan karena saya nggak mau, enggak. Tapi kayaknya saya itu udah mau mati besok gitu. Tapi
Padahal kita kan sendiri happy gitu, tiap hari kita harus happy. Jadi untuk melawan penyakit kita ini dalam perjuangan kita, jangan lupa kita selalu bahagia gitu. Karena ya satu itu, hati yang gembira itu adalah obat gitu. Karena Oke. obatnya itu ada di diri kita sendiri. Dan kita ini kebetulan kan daftarnya di tempat yang sama ya, Kak ya. Ini Di Peduli kita Sehat Hongkong. kita ucapkan terima kasih Terima kepada kasih kepada Peduli Sehat Hongkong yang sudah pimpinan. menjadi pintu utama kami Nah, untuk berobat. karena kalau nggak ada Peduli Sehat, saya pun nggak pernah punya kepikiran untuk mau berobat, untuk mau periksa gitu. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Terima Ayu, kasih. terima kasih tim Peduli Sehat, Sehat, Mbak tim Ambasador, semuanya terima kasih. Terima Terima kasih kasih buat sekali semuanya. Ya. Ya, dan buat teman-teman yang kebetulan ada di Hong Kong yang mungkin 40 Ayo. tahun ke atas, ada pemeriksaan ini tiket gratisnya sampai bulan 4 ya. April, iya. Ya, sampai April. Setelah Ah. itu kalau mau berobat harus bayar sendiri. Jadi mumpung ada kesempatan gratis, ayo yang kira-kira ada keluhan meskipun belum ada Daftar, umur bisa 40 daftar. boleh daftar Bisa gitu hubungi ya. kami bisa bantu ya. Oke. Oke, ini waktunya sudah habis. Kita nanti sampaikan mungkin di video berikutnya, nanti Kak Naomi pun nanti juga akan bikin video-video. Saya pun akan lanjut. Yeah. Kita menjadi ambasador informasi. Ini buat apa? Penyintas kanker payudara ataupun yang menghadapi soal payudara ya. Iya. Terima kasih mau menyimak video ini. Sampai jumpa di next video. Kak, terima kasih. Sama-sama. Bye bye. Bye-bye.